Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberikan kemudahan untuk melanjutkan pembahasan materi kita yang pada pertemuan ke-14 kali ini akan membahas materi tentang bagaimana cara mengaudit kas dan instrumen keuangan yang di buku Arens di edisi ke-17 ini dibahas di chapter 22. Adapun learning objektif pada mata perkuliahan kita kali ini adalah yang pertama, kita mengidentifikasi tipe-tipe kas ya yang utama dan instrumen keuangan yang pada umumnya dikelola oleh entitas gitu ya. Yang kedua adalah hubungan antara cash in bank dengan berbagai macam variasi siklus transaksi yang terjadi. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara mendesain dan melakukan audit test atas akun kas secara umum. Yang keempat, bagaimana auditor dalam melakukan perluasan audit test ketika melakukan pengujian atas akun kas. Apabila di dalam suatu audit ditemukan adanya fraud yang berdampak material terhadap laporan keuangan. Poin kelima adalah bagaimana mendesain dan melakukan audit test atas financial instrument account. Itulah 5 learning objektif yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Yang pertama, mengidentifikasi tipe kas yang paling umum dan financial instrument account yang dikelola oleh entitas bisnis. Pada umumnya, perusahaan mengelola beberapa jenis akun kas. Ya. Di antaranya pertama adalah akun kas secara umum, ya, maksudnya kas tunai dan semisal itu. Yang kedua adalah kas yang dibatasi penggunaannya. Jadi kas ini sudah diperuntukkan untuk tujuan khusus. Misalkan kas yang ditujukan untuk pembelian aset, sehingga penggunaannya tidak boleh digunakan untuk selain pembelian aset. Kemudian yang ketiga adalah akun kas di bank. Kemudian yang ketiga adalah petty cash. Selanjutnya adalah kas ekuivalen. Maksudnya adalah akun-akun yang dapat dikonversi menjadi kas dalam waktu yang tidak lama atau sewaktu-waktu bisa dirubah ke dalam bentuk cash. Misalkan emas batangan, itu cash ekuivalen karena sifatnya bisa dirubah menjadi kas sewaktu-waktu. Kemudian yang terakhir adalah financial instrument. Itulah kira-kira beberapa jenis model atau tipe kas yang biasa dikelola oleh perusahaan. Adapun hubungannya adalah apabila kita sederhanakan, ada satu akun yang namanya general cash, yaitu akun kas perusahaan secara umum, maka general cash ini bisa berupa kas yang disimpan di bank atau kas tunai dan juga kas ekuivalen. Kemudian kedua akun ini itu akan dicatat di sisi debit di dalam general cash. Kemudian akun cash ini akan berkurang ketika perusahaan menggunakannya atau mereklasnya menjadi kas yang dibatasi penggunaannya. Misalkan di sini contohnya untuk penggajian, atau kas yang dibatasi penggunaannya untuk petty cash. Petty cash ini adalah kas yang khusus diperuntukkan dalam perusahaan melakukan transaksi yang sifatnya kecil dan berulang, ya. Misalkan untuk kebutuhan sehari-hari, yaitu pembelian kebutuhan sehari-hari yang sifatnya kecil, ya, misalkan pembelian teh, kopi, atau misalkan jamuan rapat dan seterusnya. Maka itu ada akun tersendiri yang namanya petty cash. Ini kalau di sektor pemerintahan disebutnya uang persediaan. Ya. Mungkin kalau teman-teman mempelajari akuntansi keuangan sektor
publik, maka ada yang namanya pembahasan khusus, yaitu uang persediaan. Nah, uang persediaan itulah secara teoritis yang disebut sebagai petty cash. Kemudian learning object yang kedua adalah menunjukkan hubungan antara cash in bank kepada siklus-siklus transaksi yang terjadi. Hubungan antara akun cash in bank dan beberapa siklus transaksi yang lainnya itu menunjukkan adanya dua fungsi. Yang pertama adalah pentingnya melakukan audit atas berbagai macam transaksi yang berkaitan dengan kas. Jadi setiap transaksi yang menghasilkan kas ataupun mengeluarkan kas perusahaan itu menjadi objek dari audit atas kas. Yang kedua, ada pemahaman, ya, auditor harus memiliki pemahaman yang sifatnya terintegrasi satu transaksi dengan transaksi lainnya, kemudian menganalisis dampaknya terhadap penambahan maupun pengurangan kas. Kemudian selanjutnya, dalam melakukan audit kas, auditor harus membedakan dua hal, ya. Yang pertama adalah melakukan review atas rekonsiliasi bank, ya. Jadi seperti kita ketahui, perusahaan wajib melakukan rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank ini kalau disederhanakan adalah perusahaan berusaha menyandingkan antara saldo di bank dengan saldo di catatan, ya. Apabila saldo cash in bank, ya, sesuai rekening koran itu berbeda dengan saldo kas di bank yang ada di catatan, maka perusahaan harus bisa menjelaskan. Nah, atas kegiatan ini maka auditor melakukan review, ya. Kemudian yang kedua, apakah sudah cukup dengan review? Jawabannya tidak. Tapi auditor harus memastikan apakah kas yang dicatat di dalam general ledger itu sudah menunjukkan seluruh transaksi kas yang terjadi, ya. Jadi tadi yang rekonsiliasi kas itu sifatnya hanya review bahwa saldo akhirnya sudah benar antara kas real yang di rekening koran atau cash in bank dengan saldo kas yang ada di catatan. Nah, selain itu auditor harus melihat selama 1 tahun itu transaksi yang terjadi apa, baik transaksi yang menghasilkan kas maupun transaksi yang mengurangi atau pengeluaran kas, sehingga diperoleh saldo akhirnya. Nah, di saldo akhir nanti auditor wajib melakukan cash of name atau penghitungan fisik kas, ya. Sehingga lingkup audit kas itu adalah yang pertama saldo awalnya berapa, kemudian kas yang masuk berapa selama periode berjalan dikurangi dengan transaksi kas keluar sehingga diperoleh saldo akhir. Nah, saldo akhir ini harus ada fisik cashnya, kemudian transaksi kas masuk dan kas keluar ini harus dipastikan apakah sudah dicatat secara layak, kemudian transaksinya apakah benar-benar ada, kemudian apakah penggunaannya sudah sesuai dengan ketentuan. Tadi seperti sudah kita bahas, ya, ada kas yang dibatasi penggunaannya dan ada kas yang sifatnya general atau umum. Kira-kira dua hal itu yang harus menjadi perhatian auditor, sehingga auditor tidak bisa hanya mencukupkan pada review atas rekonsiliasi bank yang sudah dilakukan oleh manajemen perusahaan klien. Kemudian di antara dua hal tadi, bahwa memverifikasi bank rekonsiliasi klien itu relatif mudah, gitu. Tapi bagian yang tersulit adalah bagaimana auditor dapat memperoleh keyakinan bahwa transaksi yang melibatkan kas itu sudah dicatat dengan benar, ya. Dicatat dengan benar ini baik asersinya adalah keberadaan transaksi maksudnya. Jadi tidak boleh ada kas keluar kalau transaksinya tidak ada, atau completeness, ya, bahwa seluruh transaksi yang terjadi itu sudah dicatat gitu. Nah, kira-kira itu dua hal itu yang paling penting dalam melakukan audit atas kas. Di sisi lain, audit kas ini sifatnya wajib ketika auditor melakukan audit di semua perusahaan, karena nilai materialitas kas itu 0. Jadi sekecil apapun permasalahan di dalam kas itu bisa berdampak terhadap laporan keuangan gitu. Karena kas ini adalah
aset lancar yang paling liquid sehingga paling rentan hilang atau disalahgunakan. Kemudian figur 22.2 ini menggambarkan hubungan antara kas dengan transaksi yang lain. Jadi kalau di sini adalah kas in bank, maka yang pertama sumber kasnya ini dari mana? Yaitu dari penerbitan saham, gitu ya. Kemudian ketika menerbitkan saham tentu ada paid in capital atau kelebihan harga jual di atas nilai parnya. Maka penerbitan saham itu akan menghasilkan cash atau sehingga cash di sisi debitnya akan bertambah. Kemudian pada saat perusahaan melakukan penjualan, maka kasnya juga akan bertambah. Kemudian ketika adanya pelunasan piutang, maka saldo kasnya juga akan bertambah. Selanjutnya, kas diskon itu juga akan berpengaruh kepada saldo kas. Karena apa? Saldo kas yang seharusnya diterima itu berkurang dengan adanya pemberian cash diskon. Gitu ya. Kemudian pada saat perusahaan melakukan pembayaran dividen, ya, maka di sisi kas akan berkurang atau di sisi kreditnya. Selanjutnya apabila ada pembayaran, ya, pembayaran utang dagang, maka hal ini juga akan memberikan atau berdampak pada pengurangan saldo cash in bank. Kemudian apabila ada pembayaran biaya gaji dan semisalnya, maka hal itu juga akan berdampak pada pengurangan saldo kas perusahaan, ya. Dan hal ini juga tentu pada saat perusahaan melakukan pembayaran pajak, ya, maka juga akan berdampak pada terjadinya pengurangan kas. Jadi pada saat teman-teman auditor melakukan audit atas transaksi kas, maka mau tidak mau auditor tersebut juga harus memahami siklus penerbitan saham, kemudian pembayaran dividen. Ini kalau kita tambah satu lagi ada yang namanya bonds payable, gitu ya, yang hanya berdampak pada atau notes payable atau mortgage payable atau wesel bayar dan semisalnya yang berdampak pada penambahan kas. Kemudian siklus penjualan ini otomatis harus belajar juga tentang bagaimana penjualan terjadi, COGS dan seterusnya. Kemudian piutang, cash diskon, dan pembayaran utang dagang maupun pembayaran beban. Jadi di sini kita bisa mengetahui bahwa hubungan audit atas kas itu juga sangat berkaitan dengan pengujian atas siklus yang lainnya, sehingga tidak bisa dilakukan secara parsial. Selanjutnya adalah learning objektif yang ketiga, yaitu bagaimana cara mendesain dan melakukan audit test atas general cash account. Yang pertama, secara umum urutannya dalam melakukan audit atas saldo kas adalah yang pertama mengidentifikasi bisnis klien, seperti yang sudah sering kita bahas. Yang kedua adalah menetapkan performance materiality atau materialitas di awal yang tadi sudah saya sampaikan bahwa materialitas akun kas ini adalah 0 alias tidak mentoleransi sedikit pun adanya salah saji di dalam akun kas tersebut. Kemudian di sini mengakses inherent risk. Inherent risk-nya akun kas itu tinggi karena tadi sifatnya adalah aset lancar yang sangat liquid dan sangat mudah untuk diambil atau dicuri. Kemudian melakukan assessment atas risiko pengendalian, kemudian mendesain test of control dan substantive test of transaksi, dan yang kelima melakukan perancangan dan pelaksanaan substantive test analytical procedure. Ini pembandingan rasio-rasio yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya juga, tapi objeknya adalah kas, gitu ya. Kemudian yang keenam adalah mendesain pengujian atas saldo kas, yang ujungnya nanti utamanya di sini adalah melakukan cash opname, gitu ya, atau penghitungan fisik kas yang disimpan di brankas maupun fisik kas yang ada di bank, yaitu dengan melakukan konfirmasi ke bank atau meminta rekening koran dari pihak bank. Di antara 6 prosedur tersebut, ya, maka ada 3 prosedur yang paling penting dalam melakukan audit atas general kas. Yang pertama adalah memperoleh bank confirmation. Jadi auditor harus memperoleh saldo rekening korannya berapa, karena
Di rekening koran tersebut itu akan terrecord seluruh transaksi kas masuk maupun kas keluar. Kemudian yang kedua adalah melakukan penilaian atas aktivitas cut-off bank activity setelah akhir tahun. Jadi setiap akhir tahun maka bank itu akan melakukan freeze atau menyetop seluruh transaksinya untuk sementara waktu dengan tujuan untuk memperoleh saldo kasnya berapa. Itu di sisi bank. Nah, hal tersebut akan berdampak kepada saldo kas perusahaan yang disimpan di bank tersebut. Itu maksudnya. Jadi, auditor harus dapat memperoleh informasi cut off bank activity-nya seperti apa prosesnya, kemudian saldo saldo kas di bank pada perusahaan klien yang sedang diaudit itu posisinya ketika tanggal cut off itu berapa. Kemudian yang ketiga adalah melakukan tes atau review atau pengujian atas bank rekonsiliasi yang sudah disiapkan oleh pihak manajemen. Ya. Jadi sekali lagi saya tekankan, bank rekonsiliasi ini seharusnya sudah dibuat oleh manajemen, kemudian auditor melakukan review untuk memastikan apakah seluruh dokumen pendukungnya dapat diyakini kewajarannya ataukah tidak, sehingga nanti bisa kita hubungkan dengan pengujian atas saldo akhir kas di bank. Ini gambaran secara visualnya, ada beberapa tahap tadi dalam melakukan audit atas cash in bank gitu ya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa secara umum yang diuji adalah saldo kas awal ya, yang dilakukan dengan TOC, kemudian STOT dan SAP gitu ya. Dan pengeluarannya menggunakan pengujian sama TOT, STOT dan SAP. Kemudian ending balance-nya adalah test of control, kemudian SAP, kemudian ditambah satu lagi test of detail balance gitu ya. Jadi di sini cash disbursement ini juga ada, harusnya namanya kas inflow ya, kas yang masuknya berapa gitu. Ini kan baru penggunaan kas, harusnya kan ada kas yang masuk. Jadi saldo awalnya berapa, kas masuk berapa, dikurangi pengeluaran, ketemulah saldo akhir. Nah, seluruh transaksi inilah yang harus diuji oleh auditor dengan menggunakan beberapa prosedur ini tadi. Inilah yang nanti digunakan untuk menilai apakah audit atas kas tersebut sudah cukup dan memadai. Selanjutnya adalah learning objective yang keempat, yaitu bagaimana sikap auditor ketika menemukan adanya material fraud di dalam audit kas, kemudian harus melakukan extend atau perluasan atas prosedur audit yang sedang dilakukan. Hal yang penting dan harus menjadi perhatian ketika melakukan general cash audit atas general cash balance adalah kemungkinan adanya fraud. Kenapa? Karena tadi saya sampaikan bahwa kas ini sangat liquid, ya, sangat liquid, dan juga kas ini disukai banyak orang, gitu ya. Jadi di satu sisi inherentnya dia bentuknya liquid, sangat mudah untuk digunakan, dan di sisi lain semua manusia butuh cash. Inilah yang mengakibatkan dalam pengelolaan kas itu sangat mungkin terjadi fraud, gitu ya. Sehingga auditor harus melakukan perluasan prosedur untuk memutuskan. Jadi ketika sudah ada indikasi itu, maka auditor harus melakukan perluasan prosedur pengujian untuk mendeteksi adanya kemungkinan material fraud karena adanya inadequate internal control. Jadi maksudnya pada saat dari test of control-nya itu resikonya tinggi, maka auditor harus melakukan perluasan prosedur. Misalkan contohnya petugas yang melakukan penjualan, kemudian petugas yang melakukan pencatatan penjualan, dan petugas yang menyimpan hasil penjualan tadi, yaitu penyimpan kasnya dilakukan orang yang sama, maka internal kontrolnya ini sangat tinggi gitu ya, sehingga ini sangat rentan. Apalagi kalau dicampurkan, yaitu yang menerima kas, yang mengeluarkan kas, yang belanja, kemudian yang menerima pembelian orang yang sama ya, seperti di toko-toko kelontong ya. Itu kan dilakukan oleh satu orang gitu. Sehingga itu internal kontrolnya sangat rendah dan sangat mungkin terjadi penyalahgunaan kas perusahaan. Prosedur untuk mengungkap adanya fraud, jadi karakter dasar fraud ini adalah tersembunyi gitu ya. Jadi kalau fraud itu sifatnya tersembunyi dan
tidak ada fraud yang terang-terangan, gitu ya. Maka untuk mengungkap adanya fraud itu ada beberapa prosedur yang dilakukan. Yang pertama, melakukan perluasan atas bank rekonsiliasi tadi, ya, yaitu memastikan seluruh dokumennya ada dan kemudian diuji dokumennya adalah benar. Kemudian melakukan pembuktian kas, maksudnya melakukan cash of name atas saldo kas yang ada di brankas maupun yang ada di bank. Tentu kalau yang ada di bank kita tidak perlu masuk ke tempat penyimpanan yang dimiliki bank, tentu tidak diperbolehkan. Maksudnya kalau cash in bank mengujinya adalah melakukan konfirmasi ke pihak bank. Jadi per hari ini saldo kasnya berapa. Kemudian kalau kas tunai yang dikuasai perusahaan, maka auditor harus melakukan pengujian secara langsung ke lokasi penyimpanan uang tersebut. Dan yang ketiga adalah melakukan pengujian adanya pemindah bukuan antar bank. Jadi biasanya perusahaan memiliki beberapa rekening, nah pin book atau pindah buku antar rekening itu juga harus dicek oleh auditor untuk menguji apakah itu transaksi yang wajar ataukah tidak. Gitu. Kemudian ada beberapa prosedur yang lebih detail yang dapat digunakan untuk menemukan atau mengungkap adanya fraud di dalam transaksi penerimaan kas. Contohnya adalah melakukan konfirmasi atas account receivable. Hal ini yang sudah kita bahas di mata kuliah bagaimana mengaudit account receivable ya, sehingga konfirmasi account receivable ternyata ada hubungannya dalam membuktikan penerimaan kas. Yang kedua adalah melakukan atau mendetek adanya lapping. Lapping ini adalah menunda pembayaran. Jadi harusnya aturan perusahaan pada saat ada penerimaan kas, maka pada saat itu juga harus disetorkan kepada rekening perusahaan. Dalam prakteknya, ini banyak penerima kas di perusahaan itu melakukan penundaan penyetoran dengan berbagai alasan. Bisa untuk dipakai untuk keperluan pribadi dulu, baru nanti dikembalikan, atau bahkan memang tujuannya untuk yang nggak benar, begitu ya. Atau bisa juga mendeteksi adanya kiting. Kalau kiting itu ketika ada uang masuk ke perusahaan nggak langsung disetor ke rekening perusahaan, tapi dia ambil kemudian dia investasikan dan hasilnya itu diambil lagi, baru nanti uang pokoknya dikembalikan ke rekening perusahaan. Ya. Banyak modus-modus dalam melakukan atau terjadinya penyalahgunaan akun kas ini ya. Jadi auditor harus benar-benar jeli kira-kira apa resikonya, kemudian melakukan pengujian untuk mendetek adanya kecurangan tersebut. Kemudian prosedur yang ketiga adalah melakukan review atas general ledger khususnya untuk unusual item. Nah, ini bisa kita kaitkan nanti dengan substantif analytical procedure ya. Apakah dalam rasio-rasio yang terkait dengan kas itu ada fluktuasi yang signifikan? Apabila ada fluktuasi yang signifikan, maka dicek lagi di general ledger-nya apakah ada transaksi-transaksi yang tidak biasa. Ya, maksudnya yang tahun lalu nggak ada, sekarang ada, yang bulan lalu nggak ada, bulan sekarang ada, dan nilainya besar, maka ini harus diuji. Jangan-jangan ini merupakan transaksi untuk menyembunyikan terjadinya atau adanya fraud di perusahaan tersebut. Yang keempat adalah membandingkan antara customer order ketika transaksi penjualannya dengan kas yang diterima setelah transaksi tersebut ya. Jadi pada saat kita melihat customer ordernya adalah 1 juta, maka kas yang masuk berapa setelah itu? Kalau ternyata kas yang masuk setelah itu adalah 800 misalkan ya, berarti 200-nya adalah piutang gitu. Nah, piutang berarti kita konfirmasinya ke prosedur yang di sini tadi. Nah, pada saat ternyata si pelanggan mengkonfirmasi bahwa saldo piutangnya adalah 0 alias dia sudah bayar 1000, maka ada pertanyaan, yang 200 tadi kemana? Gitu ya. Itu maksudnya. Jadi antara prosedur yang pertama dengan prosedur yang keempat ini saling terkait. Yang kelima adalah melakukan pemeriksaan atas proses approval dan dokumen pendukungnya. Jadi setiap kali ada kas yang masuk atau keluar, itu dilihat dokumen pendukungnya. Apakah bisa diyakini ataukah tidak. Misalkan contoh pembayaran gaji 100 orang. Nah, benar nggak 100 orang? Itu harusnya kas keluar itu ada namanya dokumen pendukung ya. Berupa misalkan daftar nominatif 100 orang pegawai tadi, kemudian bukti transfernya, kemudian bukti pemotongan pajaknya, kemudian bukti
penyetoran iuran BPJS-nya misalkan, sehingga kita bisa yakin bahwa memang belanja gaji itu benar-benar terjadi. Dan apabila auditor masih merasa curiga, maka auditor akan memerlukan bertemu dengan para karyawan yang sudah digaji tadi, apakah benar gitu ya. Apalagi kalau misalkan pembayaran gaji itu dilakukan secara cash atau tidak melalui transfer bank, maka ini resikonya lebih besar. Selanjutnya adalah rolling objektif yang kelima, yaitu bagaimana mendesain dan melakukan audit test atas instrumen finansial. Dalam melakukan audit atas financial instrument accounts, maka auditor harus yang pertama memperoleh bukti yang cukup ya untuk mengevaluasi apakah financial instrument itu sudah disajikan secara benar di dalam balance sheet dan telah disajikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu tentunya sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Nah, apabila kita bahas di sini instrumen keuangan ini tentu sangat banyak ya, karena instrumen keuangan ini bisa berupa stok ya, dan juga bisa berupa payable gitu ya. Stok itu misalkan ada yang namanya available for sale gitu ya, kemudian trading securities dan semisal itu, karena kan stok ini bentuknya banyak. Kemudian kalau payable ini bisa berupa notes payable ya, bisa bonds payable, bisa mortgage payable ya, kalau di Indonesia ada wesel bayar gitu ya, ada wesel tagih dan seterusnya. Kemudian instrumen keuangan ini diperjualbelikan. Nah, pada saat seperti itu kondisinya, maka auditor harus benar-benar memastikan apakah instrumen keuangan itu sudah dicatat dan disajikan secara benar. Adapun proses audit financial instrument account ini sama secara umum ya, melalui 6 tahapan. Yang pertama mengidentifikasi bisnis klien, kemudian menetapkan performance materiality dan melakukan assessment atas inherent risk, kemudian menilai adanya control risk, kemudian mendesain dan melakukan test of control dan substantive test of transaksi. Yang kelima melakukan substantive analytical procedure. Yang keenam adalah test of detail balance. Kira-kira keenam prosedur ini secara umum hampir sama untuk semua akun. Yang membedakan adalah prosedur ini diberlakukan ke financial instrument gitu ya. Kalau tadi kas adalah keenam prosedur ini diterapkan pada akun kas. Kira-kira seperti itu. Jadi harus dikaitkan antara teori apa sih bisnis risk itu. Nah, setelah itu dikaitkan dengan akunnya, sama seperti ini. Inherent risk secara teori adalah seluruh resiko yang secara melekat ada di setiap akun, atau resiko yang ada di dalam suatu akun tanpa adanya internal control, itu inherent risk. Nah, tergantung akunnya apa gitu ya. Kalau di sini kita bahas kas, kalau kemarin inventory, ada account receivable dan seterusnya. Ya, kira-kira seperti itu overview materi kita terkait bagaimana cara mengaudit kas ya, kemudian instrumen keuangan secara umum. Tentu ketika teman-teman mempelajari suatu prosedur audit, mau tidak mau harus kembali membuka materinya terkait akuntansi keuangan menengah. Misalkan sekarang kita mengaudit kas, siklus audit kas, maka teman-teman harus membuka lagi materi akun kas yang dibahas di dalam akuntansi keuangan menengah ya, termasuk metode pencatatannya dan seterusnya. Begitu juga untuk financial instrument account. Kira-kira financial instrument itu apa saja bentuknya, itu sudah dibahas di mata perkuliahan akuntansi keuangan menengah. Baik teman-teman, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar mata kuliah kita pada pertemuan kali ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat, dan ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.